kita akan tetap berhati-hati dalam segala hal. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 sebagai dasar kita melangkah di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Mendengar Suara Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih segala penyertaan yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dan kami akan mendengar perkataan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami boleh memahami perkataan firman Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa menjadi orang yang mendengar suara Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa menyambut kebenaran firman. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu perbedaan yang mendasar dari kata mendengar dengan kalimat mendengar dengan sungguh-sungguh. Perkataan mendengar itu jika dilakukan dengan hanya mendengar saja, bahkan di dalam satu perkataan yang sedikit kurang enak didengar dalam bahasa Jawa itu mengatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, ini yang namanya hanya mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini ketika mencoba untuk digali lebih dalam, kata mendengarkan ini dalam bentuk kalimat perintah dengan sifat sangat mendesak, yang artinya itu segera, sungguh-sungguh dikerjakan di dalam kehidupan. Sehingga kata kalimat yang mengatakan bahwa mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu mengandung satu perkara yang sangat besar. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merenungkan perkataan itu dan bahkan kemudian melakukan perkataan itu di dalam kehidupan. Ini yang dimaksud dengan kata mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, kata mendengarkan inilah yang ada di dalam bahasa aslinya, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mendengar. Tuhan menyampaikan perkataannya kepada Musa supaya orang-orang Israel di dalam kehidupan mereka betul-betul mendengarkan suara Tuhan, benar-benar merenungkan perkataan firman Tuhan, dan di dalam kehidupan mereka sungguh-sungguh di dalam melakukan perkataan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perkara ini, seandainya orang Israel itu mendengarkan suara Tuhan seperti yang seharusnya, yaitu seperti yang dikehendaki oleh Allah, kemudian mereka melakukan berdasarkan apa yang mereka dengar dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tempat yang lebih utama bagi mereka,
melebihi semua bangsa lain. Mereka akan memperoleh segala rangkaian berkat, baik di tempat kerja, keturunan mereka, hasil pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, bahkan di saat mereka melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara bisa membaca di dalam ayat yang kedua sampai dengan 6, kemudian dilanjutkan ayat 8. Berkat-berkat itu pasti akan diterima oleh orang-orang pilihan. Hanya saja, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, justru dikerjakan oleh orang-orang pilihan pada waktu itu. Padahal sekali lagi, jikalau mereka sungguh-sungguh melakukan bukan hanya berkat di dalam ayat 2 sampai 6 dan ayat 8 yang akan mereka terima, dikatakan di dalam ayat 7 ayat 10, di situ dikatakan bahwa orang-orang pilihan itu akan ditakuti oleh lawan mereka. Bahkan mereka dikatakan ditetapkan sebagai umat yang kudus, dilimpahi kebaikan, diberkati buah kandungan mereka, hasil ternak mereka, dan hasil bumi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah berjanji untuk membukakan perbendaharaannya dengan melimpah bagi mereka, orang-orang pilihan yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh, merenungkan perkataan Allah, dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Allah menyatakan bahwa mereka akan menikmati hujan pada masanya, panen pada masanya, dan Allah berjanji bahwa mereka akan memimpin bangsa-bangsa. Dengan satu catatan, mereka tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian juga Allah menegaskan supaya mereka tidak mengikuti Allah lain, apalagi beribadah menyembah kepada Allah lain itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak firman Tuhan yang kita dengar, bahkan Alkitab sendiri menyatakan kepada kita, walaupun orang pilihan sudah mendengarkan perkataan ini, yaitu perkataan Allah supaya mereka mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, merenungkan dan melakukannya, justru mereka masih seringkali melakukan kesalahan. Bahkan di dalam kehidupan mereka tidak sekali dua kali mereka menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, mengikuti Allah lain, bahkan menyembah kepadanya. Yang pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berkat yang seharusnya diterima itu tidak mereka terima dengan baik. Berkat yang seharusnya diterima tidak bisa diterima sebagaimana mestinya. Bahkan oleh karena kesalahan mereka begitu parah, kelak di kemudian hari, orang-orang pilihan mendapatkan hukuman dari Tuhan, yaitu dibuang di tempat asing. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita semuanya, supaya di dalam kehidupan kita boleh benar-benar mendengar perkataan Allah, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga di dalam kehidupan kita perkataan firman Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Dan perkataan Allah itu jika kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, menjadi jalan bagi kita untuk dapat menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita merenungkan perkataan firman Tuhan, mari bersama kita terus mencoba untuk semakin terbuka diri
kepada Allah. Mari kita benar-benar memperhatikan perkataan firman Tuhan, melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, sehingga perkataan firman Tuhan menjadi jalan berkat bagi kita, dan berkat Tuhan dapat kita nikmati dalam kehidupan kita hari ini sampai dengan keturunan kita nanti pun dapat menikmati segala berkat Tuhan, yang artinya bahwa berkat Tuhan dinikmati oleh kita saat ini sampai dengan generasi kita, yang artinya berkat itu dinikmati selama-lamanya. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih perkataan firman yang Kau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Beri kemampuan kekuatan bagi kami supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami supaya kami tetap berjalan di jalan yang lurus, tidak belok ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tetapi betul-betul dalam kehidupan kami merenungkan perkataan firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami pun dapat menikmati segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni hidup kami jikalau dalam kehidupan kami selama ini kami masih seringkali menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga hidup kami jarang menikmati berkat Tuhan dengan sempurna. Karenanya, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kuasa tangan-Mu. Beri kemampuan kekuatan supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan usaha pekerjaan kami pada pagi hari ini, kami serahkan belajar kami pada pagi hari ini, kami serahkan kesehatan kekuatan kami ke dalam kuasa tangan-Mu, sehingga dalam kehidupan kami boleh menikmati segala berkat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya terus mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita tetap hati-hati, supaya kita tetap jaga diri, oleh karena dalam kehidupan kita masih ada di tengah pandemi COVID-19. Jangan terlena, tetap rajin cuci tangan, gunakan masker, kemudian tetap menjaga kebersihan diri, sehingga saudara-saudara dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan penuh sukacita. Pada akhirnya, segala berkat rahmat Allah dinyatakan ke dalam hidup saudara-saudara di dalam kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.